Ya, pagi ini hari Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025 kami mendapatkan audiens atau kunjungan dari KPU Provinsi Papua. Ada Ibu Simbiak, hari ini dia dilantik sebagai Ketua KPU dan mengunjungi kami di GKI di Tanah Papua. Kami bercakap-cakap di sekitar surat penggembalaan yang telah kami keluarkan. Nah, di sana ada sesuatu yang perlu kami perbaiki, tidak terlalu banyak. Nah, perbaikan itu nanti dijelaskan langsung oleh Ibu Simbiak selaku Ketua KPU Provinsi Papua. Tapi pada prinsipnya kami Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tetap menghimbau dan mengajak supaya setiap warga GKI yang telah memiliki hak politik, hak suara, gunakanlah hak suaramu itu secara bertanggung jawab. Nanti pada saat PSU pemilihan suara ulang pada tanggal 6 Agustus 2025, kami menghimbau semua mari datang dengan iman, dengan sukacita, berbondong-bondong dan berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara dan sampaikanlah suaramu untuk memilih yang diperkenankan Tuhan supaya menjadi tanda berkat Tuhan untuk pembangunan di Tanah Papua, kesejahteraan, damai dan sejahtera berlimpah-limpah di atas negeri yang diberkati Tuhan sendiri. Itu dari pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, saya selaku Wakil Ketua 1 Pendeta Hizkia Rolo. Sekarang mari kami dengar hal yang perlu kami perbaiki dalam surat penggembalaan pada saat di mana hari Minggu Ketua KPU sebagai warga GKI di Tanah Papua dia masuk gereja dan dia mendengar ada pengumuman dalam bentuk surat penggembalaan yang dibacakan di mimbar-mimbar gereja. Lalu ada sesuatu yang terdapat dalam surat itu yang perlu diperbaiki sehingga kita semua mengerti mengapa sampai harus ada perbaikan dalam satu bagian kecil saja. Dan saya beri kesempatan untuk Ibu Ketua KPU Provinsi Papua, Ibu Simbiak menjelaskannya untuk kita. Mari Ibu silakan. Iya, terima kasih. Kami dari KPU Provinsi sesuai dengan surat penyampaian audiens ke Sinode dan kami disambut dengan baik. Kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pasca putusan MK yang di dalamnya meminta kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan yang sama pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, karena hal ini memang kami terus-menerus untuk menyampaikan, memberitakan kepada semua warga yang ada di atas tanah Papua, khususnya Provinsi Papua, untuk bisa datang menyalurkan hak pilihnya di tanggal 6 Agustus. Dan untuk itu kami berterima kasih atas audiens dan yang dilakukan di saat ini. Kami sangat diterima dengan baik dan kami pun berharap bukan saja sebatas di gereja tetapi semua warga yang ada di tanah Papua yang sudah tercover di dalam DPT.
Karena daftar pemilih yang digunakan pada tanggal 27 itu mereka yang sudah tercatat di dalam daftar pemilih tetap, daftar hadir itu tetap kami akan turunkan di TPS. Daftar pemilih pindahan maupun daftar pemilih khusus yang saat itu mereka sudah menggunakan hak pilih karena tidak ada di dalam DPT maupun DPH, tetapi karena dia berdomisili di TPS itu sesuai dengan KTP, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilih karena namanya masih ada di dalam daftar pemilih yang saat itu di tanggal 27 November sudah digunakan. Itu punya kami akan sampaikan lagi di tanggal 6 Agustus untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Yang berikutnya ada TPS khusus yang di lapas. Nah, TPS khusus yang di lapas ini memang mereka juga sudah kita tercover, sudah di dalam DPT. Kita minta kepada semua warga yang ada di lapas, baik mereka yang sudah tercover supaya juga menggunakan hak pilih. Walaupun mungkin ada dalam selang waktu bulan ini sudah keluar, tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS reguler. Kita harapkan kembali ke lapas untuk bisa menggunakan hak pilihnya juga di lapas. Sedangkan yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih, maka dia tidak bisa menggunakan haknya. Iya. KTP juga tidak bisa, apa semua tidak bisa. Iya. Mari Ibu tolong sampaikan supaya warga jemaat dan warga masyarakat mengerti kenapa surat itu kami perbaiki. Kami juga menyampaikan kepada warga negara maupun yang ada di gereja maupun yang ada di denominasi gereja yang lain atau 5 agama yang ada, kami ingatkan bahwa mereka yang tidak tercover atau tidak tercatat di dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih pindahan maupun di daftar pemilih khusus pada saat itu tidak dilayani. Lalu kami juga menyampaikan bahwa kita tidak melayani pindah domisili, pindah memilih. Ini yang kami ingatkan, kami tidak melayani lagi ada warga yang pindah memilih. Jadi kita harap untuk sementara tidak berpergian dulu, tetap di tempat, bisa datang untuk menggunakan hak pilih nanti di tanggal 6 Agustus. Pilihlah orang atau pilihlah siapa yang tepat sesuai dengan hati nurani. Demikian, Tuhan berkati kita. Terima kasih atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Patutlah kami menaikkan pujian syukur karena kami telah menerima audiens dari KPU Provinsi Papua untuk memberikan rambu-rambu bagi kami sebagai penuntun dan pedoman supaya warga gereja, warga negara, warga masyarakat yang telah memiliki hak suara, mari datang dan menggunakan hak pilihnya. Dengan catatan tadi, yang sudah tidak terdaftar, yang mau pindah-pindah, yang mau bermain segala macam, tidak. Sudah deadline, sudah tutup. Karena itu, yang berhak itu yang tadi sudah Ketua KPU Provinsi Papua jelaskan untuk kita. Tuhan yang Maha Baik menyertai dan memberkati kita. Mari dengan sukacita dan sorak-sorai tanggal 6 Agustus kita datang nyatakan hak pilih kita, dan siapa yang Tuhan perkenankan kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, ini sudah satu bagian.